Welcome to Suara Hair Channel. Saat pengenalan panggung mas, semuanya oke. Saya sudah siap ngumpet di properti saya. Saya sudah masuk dalam permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair. Dan kali ini kita ada di ruang tamu, tempat saya mengajak berbincang tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, pemikiran mereka, dan hal-hal yang menarik yang mereka bawa. Kali ini tamu saya istimewa. Ini anak muda, predikate turah-turah akeh banget lah. Dia guru, pemain teater, penyair. Agak istimewa itu. Teksa Teguh Satrio. Mulai jeneng Teksa kapan? Ini sejarahnya gini. Waktu sudah masuk Teksa itu akronim juga, Teguh Satrio. Jadi ceritanya saya setelah jadi guru bahasa Indonesia SMA, saya kan ikut MGMP, Musyawarah Guru Bahasa Indonesia Kota Semarang, SMA. Setelah saya masuk di situ, karena teman-teman guru juga tahu bahwa saya suka puisi, itu kan, saya diminta untuk baca puisi segala macam. Di situ sebelumnya sudah ada senior di MGMP yang namanya ada Teguh juga, Teguh Wibowo. Teguh Wibowo, Mas Teguh, guru SMA 2 Semarang. Betul. Saya sudah bilang loh ya, datang ke sini loh ya. Datang Pak. Itu senior saya. Beliau seniorku juga. Beliau saat itu jadi ketua MGMP di sana. Saya ngefans juga kepada beliau. Saya agak cocok lah. Itu orang teater, betul. Top lah. Top. Maka saya ngefans. Kemudian pernah suatu ketika itu Pak Teguh sama-sama noleh. Dan itu berkali-kali. Kok. Ini anak Teguh yang kalah terkenal ini. Saya masih junior kan ya. Kok orang enak menang. Akhirnya nggak tahu, terbentuklah teman-teman karena kecelik terus itu. Akhirnya Pak Teguh Wibowo dipanggil Pak Tekwi di komunitas kami itu. Kemudian saya, Teguh Satrio, dipanggillah Pak Teksa. Sejak saat itulah, wes kayaknya ini solusi biar kami tidak selalu kecelek untuk urusan pemanggilan nama. Maka karena saya juga nyaman dipanggil itu, saya jadikan sebagai nama pena. Seperti itu. Jadilah terkenal Teksa Teguh Satrio. Jadi kalau mencari hanya Teguh Satrio saja mungkin akan ketemu banyak, tetapi kalau Teksa Teguh Satrio hanya merujuk ke satu orang, pemilik Teksa Kata. Brandnya keren banget ya. Nah, kemudian mulai menulis puisi. Apa yang biasanya menjadi inspirasi untuk menulis puisi? Sebetulnya kalau proses kreatif untuk dunia puisi itu ngalir. Jadi kan basic saya memang seperti yang saya sampaikan di awal itu teater. Saya jujur karena ketularan tadi. Ketularannya salah satunya Naka. Setia Naka Andrian. Setia Naka. Aku senang nek jeneng-jeneng disebut. Setia Naka Andrian, catat baik-baik ya. Datang ke ruang tamu. Setia Naka Andrian itu dosen Universitas PGRI Semarang. Dia penulis hebat, luar biasa. Sempat residensi ke Leiden segala ya. Leiden, Berbagi pengalaman soal itu saya kira menarik juga. Lanjut. Ini temannya Naka, jadi kalah hebat. Kakak tingkat sebetulnya 1 tahun. Tapi saya selalu punya prinsip, saya belajar nggak pandang bulu dengan siapa. Saya menyadari Naka 1 tingkat lebih bawah atau adik tingkat saya 1 tahun itu ya. Tapi di situ saya melihat dia, ini tulisannya api ini. Maka saya mendekat. Bicaranya saya di UKM teater itu nggak hanya dapat
ilmu teater, tapi dapat ilmu yang lain. Ya. Maka saya belajar dari dia, jujur, baik secara langsung, terbuka maupun diam-diam. Maka alhamdulillah sedikit banyak karena tuntutan seorang guru bahasa Indonesia itu ya harus bisa ngajar drama, ngajar bisa musik, segala macam. nah bisa macam-macam, nulis cerpen juga. Saya belajar sastranya intinya jujur dari Naka. Nah gitu. Ya, ya. Oke. Kemudian berteater bukan hanya di Kemang, ini juga salah satu pemain andalan teater lingkar. Iya. Pentas terakhir yang orang kasar. Orang kasar. Apa beda berproses di teater kampus dan di teater umum, untuk membedakannya macam teater lingkar? Bedanya kalau di teater kampus dan teater umum semacam teater lingkar itu ya, sebetulnya kalau dari segi kesulitan, kalau di teater kampus itu gini, kesulitannya komitmen terhadap satu kelompok. Ketika mau proses penggarapan apa itu ketepatan waktu untuk bermain itu, latihan lah katakanlah seperti itu. Lo yang angel ya di kampus ya? Iya. Lo elit-eliti begitu Iya lah. betul. Ini pengalaman teater gimana? Nah, sama ngalamin. Kalau di kampus rata-rata kayak seperti itu, alasannya nanti Tugas lah. tugas lah segala macem. Kalau di luar itu waktu latihannya lebih gimana ya, jarang ya. Tapi ketika ketemu itu Tenanan. iya langsung tenanan gitu. Paling seandainya kendala itu memang benar-benar faktor oh yang ini karena masih jam kerja ini sudah ready tapi ini belum. Nah itu kendalanya susahnya di situ sih. Tapi tetap masing-masing bisa mengejar. Kalau di teater umumnya begitu enaknya. Mulai gabung ke lingkar tahun berapa? Saya waktu masih mahasiswa itu diajak main teater lingkar pentas Gravito, Ya. naskah Gravito sekitar tahun 2010 saya ingat sama Mas. 2010 betul. Dan pentas yang terakhir 2020 bahkan ya. Ya 2020. Yang terbaru orang kasar yang dimainkan di Raja Wali. Iya, Raja Wali. Gedung keren paling baru itu ya. Betul. Nah, perasaannya dia main Wah gedung asik yang banget biasa gitu. itu. Saya kan mengikuti media sosial gedung itu, wah bener bisa nggak kapan-kapan suatu ketika itu bisa pentas di gedung yang megah seperti ini, apalagi pentas teater yang saya tahu itu digunakan untuk pentas-pentas orang-orang berkelas gitu loh. Ya, ya. Tapi suatu ketika saya dikabari Pak Ton, teater pemimpin Mas Ton, ya Mas Ton. Mas Ton, saya sudah meminta jadwal Mas Ton untuk datang. Karena teksa nyebut ya. Tinggal menentukan kapan Mas Ton. Tentu lebih sahih ya kalau yang cerita itu pentolannya teater lingkar langsung gitu. Tapi kena bocoran dulu gitu dari teksa. Ketika disampaikan info oleh Pak Ton, Mas, kira-kira tanggal bulan ini kita diminta untuk pentas di Gedung Raja Wali. Oh nggih Pak. Nah, karena sebelumnya juga sudah pentas naskah itu, yang siapkan itu, maka ya kami tinggal menyiapkan diri aja. Termasuk saya yang mengikuti kapan dijadwalkan latihan, langsung terus latihan dan dengan sangat senang hati untuk menyambut bisa pentas di gedung yang semegah itu. Pentas teater Mas, bukan konser loh ya. Kalau teater biasanya kalau di Semarang pentasnya gedung seadanya. Secara teknis gedung itu paling enak sepanjang paling pentas. enak. Nah, betul. Apa? Asik. Sisi kerennya apa? Ya gedungnya kan representatif kan. Akustiknya keren gitu. Iya, mulai dari ruang gantinya aja kan sudah ya asik, berstandar lah. Mulai tenanan. Kita mau main. Main-main itu harus. Nah, gitu loh. Auranya beda. Saking excitednya main gitu tadi. Wah, ini tenanan murah. Nah, gedungnya tapi yang main elit percuma gitu. Ya. Oke. Di orang kasar. Ya. Sebagai Pak Darmo ya, iya. bersama Sindu. Iya. Sindu Nata, Gesit Widiarto, Cahnom, Dalang, Istimewa. Saya yakin tidak bakal kekurangan
tamu. Jadi tamu lagi. Iya, saya yakin tidak bakal kekurangan tamu. Tinggal ngatur jadwalnya, pastilah tamu-tamu keren itu akan saya interogasi di situ. Jebakan ini jebakan. Pengalaman dalam proses orang kasar. Iya. Apa yang berkesan dari itu? Anton Chekhov ya? Iya, Anton Chekhov. Kalau pengalaman selama proses latihan, jadi saya Terhitung sejak proses pertama sampai yang pentas terakhir kemarin di Raja Wali, berapa bulan orang kasar? kalau khusus yang untuk di Raja Wali, Enggak, sejak awal Sejak dulu, awal. termasuk pemantasan sebelumnya. itu kurang lebih seingat saya 3 bulanan. Tapi 3 bulanan itu tidak digencer latihan terus karena saya kerja. Ya. Pemain cowoknya penagih hutangnya yang dimainkan oleh Sindunata itu. Itu kuliah Ya, S2 ya? kuliah S2 di Solo. Ya, ya. Kami Yang putri itu siapa? Mbak Niken, tapi Niken. sebelum pentas dengan dimainkan Mbak Niken itu dimainkan oleh Ani, Hmm. guru SMA. Itu yang pentas sebelumnya. Iya, sebelumnya. Tapi kan kami proses menghafal itu terus latihan mandiri dengan jarak yang terpisah kan. Ya, ya. Nah, baru benar-benar mencari waktu janjian kapan kira-kira bisa. Jadi kami latihan itu tidak lebih dari 10 kali, latihan bareng maksudnya. Kalau latihan mandiri kurang lebih 3 bulanan. Seperti itu. Terus hasilnya tidak mengecewakan ya? Tidak Bagus mengecewakan. sendiri. Iya. Sebelum orang kasar, pentas yang paling berkesan atau selain orang kasar apa? Pentas apa? Dengan teater yang Terserah dengan teater manapun, termasuk dengan sekolah atau apa. yang paling terkesan seumur hidup saya dan bakal Karena api yo itu Karena karena elek yo. dan bakal ingat terus, nggak bakal saya lupakan. Itu justru ketika saya memutuskan untuk bermain monolog, Mas. Sing di dapur itu. Monolog bahasa Jawa, bukan? Oh, ya, ya. Festival monolog yang diselenggarakan oleh bahasa Jawanya UNES. Saya memutuskan untuk saya kok pengen menantang diri saya main monolog. Sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah main monolog, hanya main teater biasa. Kalau Ada monolog kan lawan lebih mainnya. kompleks, ya. Dan itu saya sutradari sendiri, saya tulis sendiri naskahnya, saya mainkan sendiri. Saya benar-benar pengen menantang diri saya. Kostumnya yang tuku dewe gitu. Semuanya sendiri. Make up dewe. Make up sendiri, Hmm. kecuali musik saya tetap butuh bantuan Ya, ya, ya. orang lain. Oke. Nah, persiapan sudah saya siapkan betul-betul. Karena itu konteksnya lomba, saya nggak pengen main-main. Nah, kenapa itu tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya? Karena itu pengalaman pertama main monolog, apalagi bahasa Jawa. Saya jujur kesulitan sekali, meskipun orang Jawa, tapi untuk main berbahasa Jawa saya kesulitan. Bahasa aslinya pati kono. Nanti kasar kayak gitu kan. Kemudian saat pengenalan panggung, Mas, semuanya oke. Ya. Lancar, lampu, musik, Aman, semuanya Pak. aman. Ya. Ketika pas detik waktu sudah berjalan, timer dihitung oleh panitia, kan ada tanda lampunya. Ya. Saya sudah siap ngumpet di properti saya. Saya sudah masuk dalam permainan. Setelah itu saya kan pakai 2 teknik lampu yang saya sediakan sendiri karena tidak disediakan panitia, Ya, ya. dan lampu paten dari panitia. Karena konteks lomba lampunya terbatas Betul, gitu ya. Iya. terbatas. Ketika awal pembukanya pakai lampu saya sendiri, maka oke, aman. Ya. Ketika menuju adegan berikutnya, Pakai lampu lampu panitia. panitia mati. Mudah-mudahan dari obrolan kami yang ngalor ngidul tidak jelas dan segala macam tadi ada sesuatu yang bisa Anda petik manfaatnya. Dan jika ada manfaat itu, silakan share ke orang-orang lain sehingga manfaat itu tersebar lebih luas dan lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, dan itu pasti akan menjadi energi tambahan buat saya untuk menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren. Oh ya, jika Anda ingin ada orang yang dihadirkan di ruang tamu ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menghadirkan. Demikian,
akhir dari ruang tamu kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.